Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hello. How are you? I am very good. Oh, Thank thank you. goodness. I'm very well, thank you. How about you, Yusuf? I'm very good. I'm very well today. Oh, that's great then. Okay, today we are going to do the review for our lessons from the start to the end before we face the midterms. Jadi kita hari ini akan review sebelum kita akan melaksanakan ujian evaluasi pertama ya, atau kadang disebut juga ujian tengah seperti itu ya. Jadi setelah 10 kali pertemuan 11 akan menjadi review pertama, dan pertemuan 12 minggu depan kita akan melaksanakan ujian seperti itu ya. Oke, Yusuf dan Mr. Mohaimin sudah siap untuk ujian? Atau kita langsung ujian aja hari ini, nggak perlu pakai review? Belum siap. Oke, I'm just kidding. Okay, everyone. Jadi di sini aku mau kasih apa ya? Lebih tepatnya kisi-kisi. Jadi apa yang akan keluar di ujian. Jadi Mr. Muhaimin dan Yusuf tidak terlalu pusing yang bagian mana yang dipelajari gitu. Karena materinya banyak ya. Kemarin ada sampai terakhir itu udah materi 13 ya? 13 dokumen berarti ya? Ya, Kak. Ada 13 dokumen gitu. Dan di ujian nanti Pembendaharaan kata kerja. oh iya betul, dan pembendaharaan kata-kata ya, kata kerja dan kata benda ya. Oke. Ya, Kak. Gini. Jadi di sini ada sedikit perubahan nih untuk ujian nanti. Tetap terdiri dari 2 bagian. Di mana bagian pertama pilihan ganda dan bagian kedua adalah menerjemahkan kalimat ya. Masih sama, tetap sama. Hanya saja untuk yang bagian menerjemahkan kalimat hanya ada 6 soal. Ya, tidak jadi 10 soal ya. Jadi bagian pertama pilihan ganda terdiri dari 10 soal dan bagian 2 terdiri dari 6 soal. Jadi jumlah totalnya ada 16 butir soal. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita di sini Kak Givari sudah mencatat apa saja yang akan keluar dalam ujian minggu depan. Oke, yang pertama yang akan keluar dalam ujian minggu depan adalah Basic English Expressions. Ungkapan-ungkapan dasar dalam bahasa Inggris yang keluar itu tentang perkenalan dan expressions of apology. Apa expressions of apology? Ungkapan saat meminta maaf, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita yang pertama dulu, ungkapan saat perkenalan diri. Nah, masih ingat gak Yusuf dan Mr. Muhaimin ketika kita perkenalan diri itu apa saja sih? Seperti bertanya nama, bertanya usia, bertanya tempat tinggal, bertanya asal, bertanya profesi, seperti itu. Kalau misalkan mau menyebutkan nama saya siapa, gimana kira-kira? Nama saya. My name is. Iya, betul sekali. My name is Givari, seperti itu. Jadi diisi ya dengan namanya, seperti itu. Kalau bertanyanya bagaimana, Mr. Muhaimin? Siapakah nama Anda? Siapa nama kamu? What's your name? Betul. What is your name? What is your name? Betul. What's your name? Bisa begitu ya? Ya, what's bisa what dengan is bisa digabung jadi what's ya. What's your name? Misalnya W H Ah, W H A T. Betul. Apostrof Apostrof S. S, betul sekali. What's your name? your name? Iya, your-nya berarti adjective possessive ya, possessive adjective ke kata sifat kepemilikan. Ya, your name, namamu. Jadi siapakah nama Anda? Siapakah nama kamu? Seperti itu ya. Kalau usia, bertanya dan menjawab usia. Kira bertanyanya seperti apa? Berapakah usia Anda? Berapakah umur kamu? Oke. How old are you? How are you?
How old are you? Ya. How old? Ya, how Iya, old? pakai pertanyaan how ditambahkan old ya, old, old, bulat. How old? Iya. How old are you? Betul. How old are you? Jawabnya I am titik, 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 years old. Ya, years pakai S, years old. Ya, years old. Tahun titik sekian tahun. Betul. Tahun gitu. Betul. Jadi I am 25 years old. Saya berusia 25 tahun, misalnya seperti itu. Jadi titik-titiknya diisi dengan angka, ya. Oke, I am titik-titik years old. Di mana kau tinggal? Where do you live? Where do you live? Iya, kayak ini mah udah bisa karena where do you live itu pertanyaan present tense kan? Where do you live? Live adalah kata kerja pertama ya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Ya. Nah, jawabnya present tense juga. I live in Jakarta atau I live in Jombang. I live in West Sulawesi kalau Yusuf ya. I live in Poliwali Mandar seperti itu ya. Jadi I live in seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kalau bertanya profesi. Nah, kalau bertanya profesi cukup bertanya what do you do? Betul, what do you do ya. Nah, jawabannya I am a teacher. I am a doctor. I am an actor. I am an artist. Gitu ya. I am an artist. Saya adalah seorang seniman. Jadi tinggal dijawab sesuai dengan profesinya masing-masing seperti itu ya. Kemudian yang terakhir asal. Where do you from? Where are you from? Atau where do you come from? Tapi lebih singkatnya where are you from? Gitu ya. Where are you from? Ya, jawabnya karena ada from, jawabnya pakai from lagi. I'm from Indonesia. I'm from East Java. Saya berasal dari Jawa Timur. I'm from DKI Jakarta seperti itu. Jadi I'm from asal ya. Biasanya kalau asal kalau ngomong sama sesama orang Indonesia asal daerah. Tapi kalau sesama kalau sesama orang luar negeri maka kita akan I'm from betul menjawabnya negaranya ya. I'm from Indonesia. I'm from Japan. I'm from Korea. I'm from America. I'm from Singapore. I'm from Malaysia. Seperti itu. Jadi tinggal dijawab negara-negaranya aja. Oke, ada yang ingin ditanya tentang perkenalan? Jadi yang keluar seputar itu tuh nanti. Ada itu. Perbedaan atau yang pertanyaan yang tadi. Apa tuh? Yang where do you live dengan where are you from? Where are you from dengan where do you... Where do you come from? Iya, betul. Kalau itu bentuknya beda atau... Ya, betul. Kalau where are you from? Itu setelah where pakai are ya. Pakai to be. Tapi kalau ada come, ada kata kerja come di situ. Nah, kalau ada kata kerja, pattern pertanyaan di present tense itu kan harus pakai do kalau you. Jadi, where do you come from? Nah, secara arti pun berbeda. Yang pertama, kamu datang dari mana? Secara kasarnya yang come, karena come itu artinya datang. Gitu loh. Kamu datang dari mana? Tapi kalau where are you from? Kamu dari mana? Kamu berasal dari mana? Gitu, ya. Tapi pertanyaan itu merujuk ke hal yang sama gitu ya. Kamu berasal dari negara mana atau dari kota mana atau dari daerah mana seperti itu ya.
Where do you Terus come from? berarti bisa maksudnya bisa dikategorikan kalau what are you from itu bentuknya nominal atau bagaimana? Betul sekali. Wah, luar biasa loh. Mr. Muhaimin memerhatikan sampai sedetail itu. Betul sekali. Where are you from? Termasuk ke dalam nominal sentence. Karena itu nanti dijawabnya juga I'm from. Pakai to be juga. I am from. Nah, ketika come, karena ada kata kerja bentuk pertama, dia masuknya verbal sentence. Nah, dijawabnya harus pakai verbnya juga. I come from gitu. I come from Indonesia. Luar biasa loh. Agak tidak kepikiran sampai membahas hal itu gitu. Tapi alhamdulillah berarti dapat dipahami ya bahwa yang satu nominal sentence, yang satunya verbal sentence. Good. Thank you so much. Oke. Nah, untuk perkenalan diri, Yusuf dan Mr. Muhaimin ada yang ingin ditanya sebelum kita lanjut? Soal verbal sentence dan nominal sentence. Kenapa? Kalau nominal sentence itu berarti pakai setelah to be, are atau is itu pakai noun dan adjective. Betul sekali. Ada noun Kalau atau verbal adjective. sentence setelah to be, do dan does itu pakai kata kerja. Betul sekali. Kalau verbal sentence Kata kerja pasti dan dia ada kata kerja dan objek. Nggak selalu ada objek sih. Kayak misalnya kan kata kerja pun ada. Contohnya tidur. Saya tidur. Kalau saya tidur kan nggak perlu pakai objek lagi. Hanya paling pakai keterangan waktu atau keterangan tempat. Saya tidur di kamar. Saya tidur jam 9. Nah, itu bukan objek. Tapi kalau kata kerja yang butuh objek seperti makan, minum, membaca, itu harus ada objeknya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan ya. verbal itu cuma kata kerja ya Kak. Betul sekali. Semua kata kerja itu disebut dengan verbal sentence. Kata sifat. Bagaimana Yusuf? Bagaimana? Atau bisa menggunakan kata sifat di verbal sentence. Iya, Di verbal sentence juga bisa menggunakan. Iya, betul sekali. Jadi verbal sentence pun sebenarnya bisa menggunakan kata sifat, tapi kata sifatnya pasti dia akan menempel dengan kata kerja. Ya. Jadi dia pasti akan menempel dengan bukan kata kerja, dia akan menempel dengan kata benda. Gitu. Contoh kalimat. I buy a new car. I buy a new car. Saya membeli mobil baru. Ya. I adalah subjek, buy adalah verb one. Nah, berarti dia berarti dia verbal sentence. Tapi setelahnya ada kata sifat new. New artinya baru, new. Nah, tapi di sini kata sifat di sini bukan kata sifat yang menunjukkan sifat dari I, tapi menunjukkan kata sifat yang dari car. Iya, seperti itu. Kalau kalimat nominal, kata benda dan kata sifatnya berpusat kepada subjek. I am beautiful. Saya cantik. Siapa yang cantik? Saya. Gitu loh. Kalau misalkan I see a beautiful scenery. Saya melihat pemandangan yang indah, yang cantik. Cantiknya punya siapa? Punya saya atau punya pemandangan? Pemandangan. Iya, seperti itu. Ya, jadi nominal sentence, kata sifat dan kata bendanya berfokus kepada subjek. Dia adalah seorang guru. Siapa yang guru? Dia. Gitu. Kalau saya melihat seorang guru, gurunya dia bukan? Bukan. Gitu. Gurunya ada lagi. Saya melihat seorang guru gitu. Jadi tetap ketika dia ada verbal sentence pasti ada kata bendanya juga, tapi kata bendanya disebut dengan objek. Gitu. Kenapa disebut dengan objek? Karena ada kata kerja. Yang namanya ada tindakan atau ada perbuatan, ya, ada kegiatan, ada aksi, pasti ada korbannya, gitu ya. Ada objek penderitanya, gitu. Ketika kita melihat, ya kamu melihat siapa? Ketika kamu makan, ya kamu makan apa?
Ketika kamu minum, ya kamu minum apa? Nah, karena itu disebutnya objek. Seperti itu. Iya. Oke, Yusuf bisa dipahami? Kayaknya. Sepertinya keluar lagi ya. Oke, ya, jadi seperti itu. Oke. Oke, sepertinya masih ini. Yusuf sudah terdengar? Oke, kita lanjut. Datang lagi. Ya, selamat datang. Welcome back. Selanjutnya adalah expressions of apology. Ungkapan saat meminta maaf. Coba Mr. Muhaimin dan Yusuf, apa saja yang masih ingat dengan ungkapan-ungkapan meminta maaf? Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang lain? I'm sorry, the network is not good. Oke, I'm sorry, the network is bad gitu ya. The network is not good, seperti itu ya. Oke, I'm sorry. Apalagi selain I'm sorry? I'm really sorry. Ya, atau I'm so sorry. Ya, kemudian forgive me. Ya, maafkan saya. Forgive me. Seperti itu ya. Apalagi I'm truly sorry. Seperti itu. Itu maknanya sebenarnya sama semua ya. Saya benar-benar minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf, seperti itu ya. I'm sorry, I'm so sorry, I'm really sorry. Itu semuanya maknanya sama, seperti itu ya. Nah, yang jadi problem adalah gimana cara menjawabnya. Ketika ada teman kita atau saudara kita meminta maaf kepada kita, kita responnya gimana? Oh, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau memang tidak apa-apa ya. It's fine, ya. It's fine atau I'm fine. Ya, I'm fine. It's fine. Ada lagi? Don't worry. Iya, jangan khawatir ya. It's okay. It's alright. Ya, ALRIGHT, alright, sama seperti okay, itu tidak apa-apa, nggak apa-apa kok, seperti itu. Dan yang terakhir, no problem, nggak masalah gitu, no problem. Seperti ini sering banget ya menggunakan kata no problem. Jadi ketika I'm so sorry, it's okay, no problem, seperti itu ya. Oke, gitu aja sih untuk expressions of apology. Ada yang ingin ditanya tentang ungkapan meminta maaf? Belum ada ini. Belum ada ya? Oke, good. 4. Adjective. 2. English articles. Oke, yang selanjutnya articles. English articles atau kata sandang. Ya, kata sandang bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua ya. Kata sandang pasti atau tentu dan kata sandang tak tentu atau tak pasti ya. Definite articles dan indefinite articles. Nah, masih ingat Mr. Muhaimin dan Yusuf tentang indefinite articles? Artikel tak tentu ada 3. Indefinite article. Ada 3 yang tak tentu, yaitu kemudian an, some, betul sekali. Digunakan untuk benda tunggal yang awalan dengan huruf konsonan. Betul. Contohnya A teacher, seorang guru. Ya. Guru. A table, A table. sebuah meja. Betul sekali. A cat. Betul, seekor kucing. Betul. Bagaimana dengan an? How about an? An digunakan untuk Kata benda tunggal. Yang berawalan dengan huruf vokal. Contohnya An apple. an apple, betul sekali. Artinya sebuah apel. Betul sekali. An eagle. An eagle. Seekor burung elang. Burung elang ya. An artist.
An artist, Artinya? seorang artis. Iya, seorang artis, seorang seniman. Betul sekali. Yang terakhir some untuk Some digunakan untuk kata benda jamak, betul sekali. Tidak peduli awalnya vokal maupun konsonan ya. Contohnya Bersama some apa ya? apa ya? Some books. Some Beberapa buah buku. Beberapa Iya, apalagi? some people. Some people, beberapa Beberapa orang, betul sekali. Apalagi? Some flowers, Some flowers. beberapa tangkai Tangkai bunga. Iya, betul sekali ya. Yang definite cuma satu, yaitu the atau the ya. Bacanya bisa the, bisa the ya. Kapan dibaca the? Ketika awalnya adalah awalnya huruf huruf konsonan. konsonan. Ketika dia huruf vokal maka dibacanya dengan the Bacanya seperti the. itu. Coba contohnya apa? The apa? Contohnya The table. the table. Oke, the table meja tersebut. Meja itu. Iya, meja itu, meja tersebut, betul sekali. Kemudian the room. Ruangan tersebut atau ruangan itu, ya. Kalau the contohnya apa? The elephant. The elephant, Eleven. gajah itu. Gajah tersebut. Iya, atau gajah tersebut, betul sekali. Atau si gajah, ya. Kan ada bisa si juga ya. Iya, the tiger. Si harimau. Gitu, ya. The shopkeeper, si penjaga toko. toko. Betul, seperti itu ya. Oke. Nah, kita langsung lengkap. Artikel itu ada juga istilah tambahan-tambahannya. Nah, ini yang akan keluar di ujian. Istilah tambahan artikel, contohnya sepiring. Apa bahasa Inggrisnya sepiring? Sepiring. Plate. A plate. Of. Betul sekali. A plate of. Segelas. A glass of. A glass of. Sebotol. Sebotol. A bottle of. A bottle of. Betul sekali. Sepotong. Sepotong. A flight. A piece of. Atau a slice A of. slice. Betul sekali. Wah, luar biasa. Mr. Wahid masih ingat loh. Sesendok. A sendok. A spoon of. Betul. A spoon of. Sepasang. Sepasang. A pair of. Betul, a pair of. Berarti kalau sepasang mata, bahasa Inggrisnya a pair of eyes. Sepasang telinga, a pair of Pair of ears. Seperti Ears. itu ya. Oke, bagus sekali. Ya. Kemudian Ears. ada juga a bunch of, sekumpulan, tapi ini jarang sih a bunch of itu ya. A bunch of, Iya, kemudian a ada group lagi of. a group of, ini sering nih, sekelompok. Kelompok. Dan yang terakhir a lot of. Apa artinya a lot of? A lot of. Banyak. Banyak. Iya, a lot of people. Banyak orang ya. Betul, seperti itu. A lot of people, banyak orang. Oke, tentang artikel ada yang ingin ditanya? Belum ada. Belum ada ya? Barangkali Yusuf ada. Belum kembali Yusuf. Oke, iya nih. Yusuf, biar nanti mungkin Yusuf bisa mendengarkan audionya ya. 3. Noun. Mudah-mudahan. 5. Subjective pronoun. Nah, selanjutnya kita langsung gabungkan subjective pronoun, 6. Objective pronoun. objective pronoun, 7. Possessive adjective. dan possessive adjective. Nah, ini materi kesukaan Yusuf juga nih, harusnya disayang Yusufnya, sepertinya sinyalnya belum ini. Oke, kata ganti subjektif, kata ganti objektif, dan kata ganti atau kata sifat kepemilikan ya. Oke, sekarang kita mulai sebutkan dulu. Kata ganti subjektif. Saya, apa bahasa Inggrisnya? I. Objektif dari I adalah? Masih ingat? Me. Me. Kata sifat kepemilikannya?
milik saya? My. My. I, me, my. Me, my. Betul. Kamu, Anda. Subjektif, kata ganti subjektifnya adalah You. you. Kata ganti objektifnya juga You. you. Kalau kata sifat kepemilikannya Your. your. Jadi you, your. Oke, good. Dia laki-laki. Kata ganti subjektifnya adalah He. he. Kata ganti objektifnya Adjective. Him. 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 Iya, him. Kata sifat kepemilikannya His. his. Jadi he, him, his. Betul. He, him, his. Yang keempat, dia perempuan. Subjektifnya she. Objektifnya Her. her. Dan kata sifat kepemilikannya juga sama. Her. Betul. Jadi she, her, her. Betul. Dia untuk benda atau untuk yang tidak spesifik gendernya, dan juga itu. Subjektifnya adalah it. Subjektifnya it. Betul. Kemudian objektifnya juga It. it. Nah, kepemilikannya It's. it's. Pakai S. Betul sekali, luar biasa bisa Muhammad. Lanjut, kami, kita. Subjektifnya We. we. Objektifnya Our. objektifnya us. Oh ya. Iya, us ya, US. Kepemilikannya Kepemilikannya our. our, betul sekali. Our ya, OUR. Terakhir, mereka. Subjektifnya They. they. Betul sekali Yusuf dan Mr. Muhammad. Objektifnya Them. them. Betul sekali. Terakhir, kepemilikannya There. there. Oke, good. Jadi I, me, my, you, your, Your. he, him, his, Yes. she, her, it, its, It's. we, us, We. our. Or. Dan yang terakhir, they, them, They. Them. They. their. Oke. Dari semua itu ada yang tulisannya masih belum hafal? Sudah hafal ya tulisannya semua ya? I tulisannya I. My Mm-mm. tulisannya M-Y. Mm-mm. Me tulisannya M-E. Mm-mm. You tulisannya Y-O-O. Mm-mm. Your tulisannya Y-O-U-R. O-U-R. He, H-E, H-I-M, H-I-M. him, his, Her. H-is, H-E-R, ya? R. Betul. Ya, as, U-S ya, ingat. As itu U-S. O-U-R. Betul. Or itu O-U-R. They, T-H-E-Y, T-H-E-M. T-H-E-Y. Iya, T-H-E-Y, they. T-H-E-M, them. T-H-E-I-R, their. They. Iya, jadi T-H-E-Y, T-H-E-M, T-H-E-I-R. Iya. They, them, their. Oke. Sekarang to be-nya. I to be-nya apa? You, we, dan they? R. Are. You are, we are, they are. Terakhir, he, she, it to be-nya? Is. Betul sekali. Coba, kira-kira Yusuf dan Mr. Muhammad bisa nggak bikin kalimat, satu kalimat yang ada dua kata ganti. Jadi dalam satu kalimat tuh ada subjektif dan objektifnya misalnya. Atau ada subjektifnya dengan kata kepemilikannya. Nah, contohnya gimana kalimatnya? Apa ya? Nah, misalkan aku contoh aku dulu ya. Misalnya gini. I give her my book. I give her my book. Saya memberikan dia buku milik saya. I adalah kata ganti subjektif, give kata kerja ya pastinya. Her kata ganti objektif, my kepemilikan, book kata bendanya, objeknya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? I give her my book.
Saya memberikan dia Coba. buku saya. Coba. Silakan Yusuf. I watching the television with her. I watching atau I'm watching? I'm watching Iya, I'm television watching. with her. Oke, I'm watching television with her. Oke. With her. Betul sekali. Ada kata kerja subjek, ada kata ganti subjektif, ada ganti objektif. Oke. Lagi Mr. Muhaimin mau bikin contoh? Misalnya, I eat rice a plate. I eat a plate rice. A plate of rice. A plate of rice. Hmm. 2 kali sehari tuh. Oke, twice a day. Oke, itu cuma satu kata ganti ya? I aja. Oke. Coba kira-kira yang pakai biasanya paling gampang pakai kepemilikan gitu. Your, his, her, their, our. Dia tidur di kamarku. Dia tidur di kamar saya. Dia. He sleep. He sleep atau he sleeps? He sleeps in my room. Betul sekali ya. Ini secara tidak langsung kita mereview present continuous dan simple present ya. Iya, oke. Jadi biar langsung cepet lah sekaligus jadinya kita belajar enak gitu ya. Oke. Itulah kata ganti yang pasti keluar dan to be-nya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar. Selanjutnya 8. Preposition. poin 8, preposisi. Preposition apa saja yang sudah kita pernah pelajarin waktu itu 5 preposition atau kata depan dalam bahasa Inggris. Yang pertama dengan atau bersama. Apa bahasa Inggrisnya dengan atau bersama? With, betul sekali. With, ya, WITH. Kemudian untuk. For, FOR, ya. Kepada, ke atau bagi. To, TO. Dari. From, kemudian terakhir dari juga atau milik. Of, betul sekali. With, for, to, from, of. Mr. Muhaimin ini coba bikin 2 contoh. Pilih 2. Yusuf mau pilih apa? Yang pertama. From. Oke, from. Gimana kalimat dengan menggunakan from? Dari. I'm from Indonesia. Oke. Simple present atau present continuous? Iya, simple present. Betul sekali. Karena menunjukkan fakta ya. I'm from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Good. From. Mr. Muhaimin, mau buat contoh pakai apa? Pakai misalnya saya memberi sebuah buku kepada Yusuf misalnya. Boleh. Gimana? I give a book for Yusuf. Oke. Kepada. Iya, tidak pakai for ya. Give itu pasangannya tidak dengan for tapi dengan to. Jadi I give a book to Yusuf gitu. Itu present tense, simple present atau present continuous? I give a simple present atau present continuous? Simple present. Betul, simple present. Kalau dijadikan present continuous? I am giving a book to Yusuf. Betul, I'm giving a book to Yusuf. Bagus sekali.
ya. Dan lebih cocok menggunakan present continuous karena posisinya pada saat itu memang Pak Muhaimin sedang memberikan kepada Yusuf gitu ya. I'm giving a book to Yusuf. Seperti itu. Oke, satu lagi. Yusuf mau pakai yang mana? Mr. Muhaimin mau pakai yang mana? Oke, silakan Yusuf menggunakan with dengan. Pakai with, Kak, boleh? Boleh. Dengan atau bersama? With. Silakan. Oh. Bagaimana Yusuf? Misalnya Oke. Ya nih sinyalnya di sini juga sudah mulai geluduk-geluduk. Oke. Kak, halo. Oke. Halo Bandung. Halo Bandung. Terdengar. Lanjut, kita lanjut. Jadi gimana? With? Tadi gimana kalimatnya? Lanjut. Misalnya saya saja. Oke. Lanjut. Silakan. Mr. Muhaimin. Saya juga pakai with. Boleh. Gimana Mr. Muhaimin dengan menggunakan with? Misalnya saya sedang belajar bahasa Inggris bersama Yusuf. Oke, gimana bahasa Inggrisnya? I am learning English with Yusuf. Oke, good. Thank you Mr. Salah. Muhaimin. Betul. I am learning English with Yusuf. Sip, mantap. Oke. Preposisi sudah. 9. Simple present tense. 8. 9. 10. Present continuous. Wah, sudah selesai, tinggal present continuous dan simple present tense dan present continuous. Yang keluar hanya itu ketika ujian. Jadi sebelum kita review simple present dan present continuous, tadi kita bahas dulu. Jadi yang pasti keluar adalah introduction, ya, perkenalan. Terus apology, ungkapan meminta maaf. Kemudian ada articles atau kata sandang, ya, beserta dengan istilah tambahannya ya, seperti tadi a plate of, a glass of, a bottle of, kayak gitu-gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi ada kata ganti subjektif, kata ganti objektif, kata sifat kepemilikan, ya. Kemudian yang selanjutnya ada 9. Simple present. 8. Preposition. preposisi. Ya, tadi yang 5 tadi tuh, gitu ya. Dan yang terakhir adalah simple present dan present continuous tense. Nah, coba sekarang Yusuf dan Mr. Muhaimin buat kalimat simple present, positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat interrogatif boleh pakai 6W 3H ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, seperti itu ya. Halo. Iya, silakan. Saya dulu ya. Boleh. Cari ngelag lagi deh. What are you doing now? What are you doing now? Oke, what are you doing now? Simple present atau present continuous? Oke, mungkin Yusuf sinyalnya kurang bagus ya. Oke, Mr. Muhaimin aja yang jawab. What are you doing now? Itu simple present atau present continuous? What Are you doing now? Simple present atau present continuous? Lanjut Kak. with no What are you doing now? Apa tuh, Mr. Muhaimin? present continuous. Betul, present continuous tense. Ciri-cirinya gampang. Doing. Doing, ya. Iya, ada ing-nya. Ya, simple present tidak pernah ada ing setelah kata kerja bentuk pertamanya, ya. Oke, bagus. Itu untuk present continuous yang
Interrogative sentence. Coba buat yang positif, negatif. Simple present dulu boleh. Interrogative. Mr. Mohaimin mau buat? I I. Oke, Mr. Mohaimin senang dengan kata I ya. I. Oke, Mr. Mobi tentang yang kata ya, yang muda. Oke. Misalnya I muda. I think saya mengambil sebuah buku misalnya. I take a book. I take a book. Oke, kalimat positif, simple present. Positif, simple present. Iya, tense. nominal atau verbal? Verbal. Verbal. Oke, bagus sekali ya. Oh ya, Yusuf dan Mr. Mohaimin ingat, di simple present ada adverb of frequency ya. Ada apa aja? Kita ulang sedikit. Selalu, apa bahasa Inggrisnya selalu? Always. Always. A-L-W-A-Y-S. Always. Sering. Sering. often. Often. O-F-T-E-N. Tapi T-nya tidak dibaca ya. Often. Kemudian, biasanya. Often. Usually. Usually. Ya, biasanya. Usually. Usually. Oke. Kemudian, jarang. Kemudian Jarang. almost. Almost itu hampir. Jarang. Hampir. Almost itu hampir. A-L-M-O-S-T. Ya. Seldom. Almost itu hampir. Kalau jarang, Seldom. seldom. S-E-L-D-O-M. Ya, seldom. Kadang-kadang. Dan Sometimes. sometimes. Iya, S-O-M-E-T-I-M-E-S. Ada S-nya ya, jadi diawali dengan S, ditutup dengan S. Sometimes. Betul sekali ya. Oke, tidak pernah. Never. Never. Ini sering banget ya, never itu. Oke. Kalau setiap hari. Every day. Setiap pagi. Every morning. Setiap siang atau sore. Every afternoon. Setiap malam. Every night. Every night. Every night. Oke. Sekali sehari. Once a day. Once a day. Ya, tulisannya once ya. O-N-C-E. O-N-C-E tulisannya ya. Once a day. 2 kali seminggu. Twice A week. Twice a week. Bagus sekali. 3 kali sebulan. 3 kali dalam sebulan. 3 times a month. Iya, 3 times a month. Iya. Buka mulutnya lebar-lebar, month. Iya. Month. Betul. 3 times a month. Month. Oke. Tulisannya bagaimana? M-O-N-T-H. M-O. M-O-N-T. M-O-M-N-T-H. Ada hanya di belakangnya. Berarti month. Iya, jadi setelah N langsung digigit lidahnya. Month. Month. Iya, month. Betul, a month. Iya, jadi meskipun disuruh huruf O tapi dibacanya huruf A, ya. A month. Iya. Empat kali setahun. 4 kali setahun. 4 times a year. 4 times a year, ya. Year tidak pakai S ya. Iya, tidak kan 1 tahun soalnya. A year. Betul, ada e di situ tidak boleh jamak. A year. Iya.
Jadi sambil menyeringai ya, menyengir ya. 4 times a year. Ya. Time is year. Sangat I-nya sangat jelas ya, a year. Oke, nah coba sekarang Yusuf dan Mr. Muhammad bikin contoh sebanyak-banyaknya dengan kata-kata itu. Kadang-kadang, selalu, biasanya, sering, jarang, tidak pernah, setiap hari, setiap pagi, sehari sekali, sekali seminggu. Apa ya, mandi apa ya? Ganti deh, ganti. Hihihi. Coba hi, hi. Dia bangun. Hi. Wakes up. He. Oh iya sih. He wakes up. Betul. 6 a.m. Ada at-nya. Jam nanti kita belajar jam pakai at 6 a.m. Berarti he wakes up at 6 a.m. Oke, ada keterangan tambahannya nggak? Adverb atau frekuensinya? Apa ya katanya? Every morning. Oke, every morning. He wakes up at 6 a.m. every morning. Artinya, dia bangun bangun jam 6 setiap pagi. Oke, oh subuhnya kesiangan ya. Dia bangun jam 6 setiap pagi. Good, Mr. Muhaimin. Apalagi? Ada selalu, ada biasanya, sering. Mereka selalu, bagaimana ya? Dia selalu membuat kesalahan. Dia selalu membuat minum. Membuat apa ya? Apa misalnya? Dia selalu membuat segelas susu misalnya. Segelas susu. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? She makes. Dia selalu. She always make a glass milk. Oke, kata kerjanya kurang apa tuh? Salah. She always makes. Iya, makes a glass of milk. Betul sekali. She always makes a glass of milk. Dia selalu membuat segelas susu. Seperti itu ya. Iya, jadi jangan lupa ya, present tense untuk she makes. Oke, coba negatif. Pakai don't, doesn't. Berarti itu tadi tinggal ditambah doesn't. Berarti she doesn't always make a glass of milk. Oke, betul sekali. S di make-nya hilang ya. Iya. Betul sekali, karena ada doesn't. Ketika ada do atau does, maka kata kerjanya tidak boleh ada tambahan apapun. Iya, ini berlaku untuk seterusnya nanti sampai kelas basic 2 sampai kelas intermediate, bahwa setelah do atau does, kata kerjanya tidak boleh
ada tambahan apapun ya. Jadi she doesn't always make a glass of milk. Dia tidak selalu membuat segelas susu ya. Dia tidak selalu membuat segelas susu. Berarti kita bisa ganti dong. Dia jarang membuat segelas susu. Jadi she seldom makes a glass of milk. Iya, she seldom makes a glass of milk. Oke, bagus sekali Mr. Muhaimin. Kalau pertanyaannya, kalimat interrogatif untuk present, simple present. Apakah dia tidak apakah dia misalnya interrogatif Apa? positif Boleh. Mau pakai keterangan apa? Sering atau biasanya? is she apakah dia selalu membuat segelas susu? Oke, apakah dia selalu membuat segelas susu? Does she? Oke, diawali dengan does, do atau does di depan ya kalau kalimat interrogatif. Berarti does she? Does she always make a glass of milk? Betul sekali. Does she always make a glass of milk? Apakah dia selalu membuat segelas susu? Bagus sekali. Oke. Simple present. Kalau present continuous, positifnya dulu. Sedang. Pokoknya ada kata sedang aja kalau present continuous. Karena sedang berlangsung. Misal berarti apakah Oke. Maaf Mas, sebentar Mr. Muhaimin. Sepertinya Yusuf. Oh, bisa Mas Sofian masuk nih. Halo, good afternoon. Good afternoon, Mr. Sofian. Sofian. Oke, lagi. I'm good, thank you. And you, Mr. Sofian? I'm good. Oh, that's good, man. Iya nih, lagi pada review nih. Oh, lagi pada review ya. Udah hampir selesai sih, alhamdulillah. Iya nih, yang Yusuf sepertinya sinyalnya lagi bermasalah ini. Oh, gitu. Ya nanti bisa dengerin audionya aja sih. Oh, iya. Oke, kita Ya, lanjut. masih di bimbel nih, masih ada tamu. Oh belum pulang. Oh, aduh sial. Kalau gitu tadi dia ajak ke sini. Oh, iya benar. Yang mana nih, yang cewek apa yang cowok? Yang cewek. Oh ya ampun, kasihan. Udah mau hujan loh ini. Iya. Nah, masih nunggu jemputan sih yang dari Pesing katanya. Oh gitu, iya nih udah ada geluduk-geluduk di sini soalnya. Benar sama. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Nonton video tadi aja tuh yang berantem di Instagram. Oke. Kayaknya Arif ketuker deh sendalnya sama Farhan. Oh, nggak tahu deh tuh. Aku kurang tahu. Pantes tadi pasti ngomong itu sendal siapa. Iya, makanya. Tumben-tumbenan pasti tanya sendal. Masih ada di depan, masih ada di depan. Berarti Farhan pakai sendalnya Arif. Waduh. Iya, sendalnya Arif. Katanya, oh ini kepala telapaknya gede banget lagi katanya. Itu masih bermasalah ya? Kasian nih, lagi review. Alhamdulillah. Oke. Di sana cuaca sedih gak sedih? Sedih. Kak Gifari ikut sedih. Iya, aduh. Hilang-hilang mulu kak. Iya. Tapi tenang, Yusuf tanpa review juga ujian besok 100. Ya, oke. Sekarang lanjut ya. Ini yang terakhir nih. Present continuous. Sedang, dan sedang. Coba buat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya.
Coba Mr. Muhaimin. Saya dulu deh. Boleh. Ya sih, silakan. Mumpung lagi bagus nih. Ya. I am eating fried rice right now. Oke, apa artinya? Saya sedang makan nasi goreng saat. Oke, saya sedang makan nasi goreng saat ini. Ini sama seperti Mr. Muhaimin ya, populer sekali kata A ya. Dari sekian banyak kata ganti. Iya, saya, aku itu memang paling mudah ya. Oke, good. Apa contohnya lagi? Kami sedang, mereka sedang, dia sedang. Apakah I kamu have sedang? any question? Oke, what is it? Kalau verbal sentence itu subjeknya setelah subjek itu langsung kata kerja ya Kak, tidak pakai to be kecuali negatif dan interrogatifnya. Itu kalau simple present. Ya, Kak, itu yang saya tanyakan. betul, itu simple present. Kalau present continuous, dia tetap ada to be-nya. Ya, simple present itu harus ada to be. Kenapa? Karena kata kerjanya berakhiran ing. Ing. Iya, betul. Dalam aturan Kalau bahasa yang Inggris, di- kata kerja berakhiran ing harus ada to be. Kalau yang di simple present yang saya maksudkan. Iya, betul. Yang di simple present tidak ada to be selain nominal Untuk sentence. positif di verbal tidak pakai to be. Bagaimana? Untuk positif sentence di verbal itu tidak pakai to be. Tidak pakai, bukan tidak pakai to be, tidak pakai helping verbs. Ya, tidak pakai helping verb. Kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu di negatif dan interrogatif itu do, doesn't sama don't ya. Don't, doesn't. Nah, ketika di interrogatif do sama does ya. Seperti itu. Iya. Betul sekali Yusuf. Hanya di positif saja yang tidak ada helping verbs-nya. Tidak ada kata bantunya ya Kak. Iya, kata kerja bantunya. Berarti seperti itu. kalau misalnya setelah subjek itu kata kerja, berarti langsung ke kata kerjanya ya Kak, tidak perlu kepakai to be lagi. Betul sekali Yusuf. Oke, paham. Oke, Lanjut. balik lagi present continuous. Oke. Coba kalimat interrogatif deh. Apa yang sedang dia minum saat ini? Oke, bahasa Inggrisnya adalah Berarti apa yang sedang dia? Berarti dia itu bisa subjek, bisa laki-laki atau perempuan ya Kak? betul sekali. Berarti minum itu kata kerja. Berarti masuk di verbal, berarti does he? Apa yang sedang dia minum saat What? ini? What does What he? is? What is Uh-uh. your Dia drinking laki-laki atau dia perempuan? What is she drinking right now? Betul sekali. What is she drinking right now? Apa yang sedang dia minum Ini tidak perlu sekarang? pakai tidak perlu pakai das atau das ya Kak. Tidak perlu pakai das, Do ya? sama das itu hanya muncul di simple present, Yusuf. Ya, Berarti di present. continuous ini tidak pakai. Betul, di present continuous selalu menggunakan to be. Ya, selalu menggunakan to be, yaitu am, are, is. Itu namanya to Cuma be. gitu. Iya, itu namanya to be. To be itu hanya ada 3, am, are, is. Tapi nanti di past tense ada was sama were. Ya, Were, iya. ya. Tapi to be itu hanya ada 5. Ya, am, are, is, was, were. Iya. Kalau gitu. kalau will sama Will itu namanya helping verbs. sama Kak das ya Kak, sama do ya. Iya, betul sekali. Dulu waktu kita perkenalan di materi berapa, Kak Givari sempat bilang, dalam bahasa Inggris ada banyak jenis helping verbs. Ya, ada banyak jenis kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu itu adalah kata kerja untuk membantu struktur kalimat. Yaitu contohnya seperti do, does, will, ya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Have, betul sekali. Have, has. Simple perfect ya Kak. Iya, betul sekali. Have, has itu termasuk ke dalam, have, has, had itu termasuk ke dalam helping verbs. Good, Kak Yusuf. Jadi kalau di present continuous, pokoknya dalam tense apapun, yang namanya ada continuous-continuousnya dia selalu pakai to be.
Selalu pakai Berarti to to be. be yang digunakan ini cuma 3, am, are, Are, sama is, betul. Karena present Apapun continuous. subjeknya. Betul sekali. Oke, paham. Lanjut. Paham ya? Oke. Sekarang Mr. Muhaimin, kalimat positif. Tadi udah ya kalimat positif ya? Sudah Kak, interrogatif. Oke, Mr. Muhaimin. Apa ya? Apa? Pokoknya ada kata sedang-sedangnya deh, biar gampang present continuous itu. Karena memang sedang berlangsung. Apakah dia sedang tidur sekarang? Oke, apakah dia sedang tidur sekarang? What? Kalau apakah tidak perlu pakai what? Kalau pakai what, apa yang? Atau apakah yang? Iya, jadi ada yangnya. Kalau apakah pakai Kalau apakah tidak perlu pakai pakai what, langsung pattern interrogatif. Interrogatif pattern untuk present continuous apa? MR is plus subject subjek plus kata kerja plus ing tambah objek kalau ada objeknya. Jadi apakah dia, is he She sleeping sleeping? right now. Iya, atau is he sleeping now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Iya, is he sleeping now? Sesederhana itu aja ya. Is he sleeping now? Atau is she sleeping now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Nah, seperti itu. Ya? Oke, apalagi contohnya? Udah yang keluar seperti itu aja, Interrogatif yang itu tadi yang interrogatif positif ya. Interrogatif positif. negatif Sekarang dirubah Mm-mm. menjadi interrogatif Negatif. Berarti yang tadinya is jadi isn't. Isn't. Iya. Jadi Berarti isn't she sleeping now? iya, isn't she sleeping now? Bukannya sekarang dia sedang Bukankah tidur? Dia sedang tidur. Iya. Yeay. Good. Bukankah dia sedang tidur sekarang? Isn't she sleeping right now? Atau isn't she sleeping now? Bukankah dia sekarang sedang tidur? Seperti itu ya. Oke. Ayo, gimana lagi? Udah sih yang ujian keluar seperti itu. Coba pakai yang di mana? Di mana atau mengapa? Mengapa? What? Misalnya, mengapa dia marah itu apa ya? Angry. Iya, angry adalah kata sifat. kerja Ada. Jadi kata sifat harus pakai to be, ya. Jadi gimana patternnya untuk nominal sentence di simple present? Mengapa dia marah? What? Mengapa apa bahasa Inggrisnya? Mengapa? Mengapa? Why ya? Why, betul sekali. WHY ya. Why? Apa yang? Why? Why? To be dari he? Why is Yeah, why is he? he angry to me? Iya. Why is he angry to me? Betul. Why is he angry to me? Kenapa dia marah sama saya? Kenapa dia marah kepada saya? Gitu ya. Why is he angry He to me? angry to me. Iya, seperti itu. Oke. Coba pakai who atau pakai well. I have an education. What is it? Penggunaan s dan es ya Kak. Penggunaan apa tuh? Oh, Coba. S dan S. Penggunaan S dan Oh, S. Oke, untuk kata kerja atau untuk kata benda? Dua-duanya. Oke. Coba diulang lagi deh, boleh? Boleh. Oke, penggunaan S dan S. Kapan kita menggunakan S?
di kata benda dan kata kerja apabila subjeknya itu apabila subjeknya adalah he, she, it. Itu kalau kata kerja ya. Ya, he, she, it. Maka kata kerjanya harus diakhiri dengan s atau es. Ya, kapan pakai s, kapan pakai es? Pakai s kalau kata kerja atau kata bendanya berakhiran huruf konsonan dan juga huruf a dan e. Ya. Ketika kata kerja atau kata bendanya berakhiran huruf a atau e, maka dia diakhiri dengan s saja. Tapi kalau dia berakhiran dengan huruf vokal, maka dia diakhiri dengan es. Ya, oke. Sekarang kita coba bikin contoh kalimatnya. Seperti apa misalnya? Misalnya, jangan mereka, kan he, she, it ya, lupa. Oke, dia perempuan selalu membawa setangkai bunga. Dia perempuan atau dia selalu membawa setangkai bunga. Oke, she always brings a flower. Ya, brings a flower. Nah, brings-nya karena berakhiran dengan huruf G, bring, maka itu tinggal tambahkan S saja. Jadi, brings. Seperti itu ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalnya dia berakhiran dengan huruf vokal. Contohnya adalah, dia laki-laki biasanya berangkat ke sekolah naik bis. Dia biasanya pergi ke sekolah naik bis. Dia biasanya he usually goes to school by bus, ya, by bus dengan bis atau naik bis. Nah, goes-nya itu kan go, G-O. Nah, belakangnya kan huruf O, huruf vokal. Karena itu harus tambahkan ES. Jadi go menjadi goes. Iya, goes. He usually goes to school by bus. Oke. Kenapa? going. Iya, going, doing. Iya, jadi do jadi does, itu tambahkan es ya. Do menjadi does, does. Go menjadi goes, goes, seperti itu ya. Jadi yang belakangnya huruf O biasanya ditambahkan dengan s. Ada lagi ya, kalau dia berakhiran dengan y, berakhiran dengan huruf y, maka huruf y-nya akan jadi huruf i, e, s. Ya, jadi yes. Ya, contohnya, dia sering menangis. She often cries. Iya, cry kata kerja dasarnya CRY. Iya, kata kerja dasarnya itu CRY, pakai Y belakangnya. Nah, karena belakangnya huruf Y, karena itu tinggal diganti dengan IES. Jadi, she often cries. Dia sering menangis. She often cries. Seperti itu. Cry itu kata kerja ya, Kak? Iya, cries itu kata kerja. Betul kata sekali. Kenapa tidak pakai kata batu setelah sini ya? Kenapa? Bagaimana itu? Kata kerja itu kenapa tidak pakai kata batu setelah sini? Kan kalimat positif. Iya, betul. Iya, Jadi betul kalau sekali. negatif baru pakai kata batu. Betul. Jadi kalau dia tidak sering menangis, Berarti doesn't often often cry. cry. Balik ke cry, ke awal ya. Hilang es-nya. He Berarti masuk di atau verbal ya, Kak? she, Masuk di verbal. masuk di verbal, betul sekali. She doesn't often cry. Atau bisa kita singkat, kalau tidak sering berarti jarang. Jadi she seldom cries. Iya, she seldom cries. Dia jarang menangis. Seldom Yeah. itu kenapa tidak pakai das, Kak? Kenapa? Kenapa tidak pakai Seldom itu sudah sepaket, artinya jarang. das? Oh, sudah mewakili. Iya, sudah mewakili. Jadi tidak perlu lagi, tidak ada kata tidak di situ. Jadi jarang. Dia jarang menangis. She seldom cries. Apalagi she never cries. Dia tidak pernah menangis, ya, never. Jadi nanti ada beberapa kata bahasa Inggris yang bentuk negatifnya
hanya tinggal ditambahkan n depannya. Contohnya ever, ever itu artinya pernah. Tidak pernah tinggal tambahkan n, jadi never. Iya, seperti itu. Or, artinya atau. Kalau bukan atau tidak atau, nor. N-O-R. Nanti kita belajar conjunction, ya itu namanya. Either, keduanya atau kedua-duanya. Kalau tidak keduanya, neither. Ya, tinggal tambahkan n. Jadi seperti itu. Jadi ciri-ciri daripada kata negatif dalam bahasa Inggris itu salah satunya seperti itu. Depannya n, gitu. Berarti salah satu perbedaan yang signifikan dari verbal dan nominatif itu kalau itu setelah subjek kata sifat atau kata benda. Betul. 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 Kalau verbal itu setelah subjek itu untuk positifnya itu menggunakan kata kerja, tidak menggunakan bukti, sedangkan negatif dan interrogatif itu menggunakan kata benda. Betul sekali. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi kalau dia kalau dia nominal sentence, maka dia pakai to be, MRS, dan dia pasti diikuti dengan kata benda atau kata sifat. Itu kuncinya. Kalau verbal sentence pasti dia pakai kata kerja apapun itu. Kalau verbal Dia pakai kata kerja apapun itu. Ya? dan tidak pakai kata bantu untuk positifnya. Dan tidak pakai kata kerja bantu untuk positifnya. Betul sekali, ya. Tidak menggunakan does atau doesn't. Don't atau doesn't, maaf ya. Seperti itu. Oke, paham. Understand. Ini Kak Gifaria udah mentok nih. Kira-kira sekarang dari Yusuf dan Mr. Muhaimin dia apa yang mau ditanya buat ujian besok? Karena itu doang sih yang keluar sebenarnya ya. Mudah-mudahan dapat 100 ya semuanya ya. Jadi bentar. Sepertinya Mr. Muhaimin keluar ya. Ntar. Bagaimana sih sebabnya? Oh, Mbak Sofia. Iya nggak? Oh. Ada. Halo, Sofi. Ya Allah. Halo Sofi, apa kabar? Masya Allah.